Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali dikenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Tahukah Anda sejarah penetapan tanggal tersebut? Hari Batik Nasional itu tahu nggak tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 2 Oktober? Enggak, Mas, Hari Batik Nasional itu tanggal berapa? Tanggal berapa ya, Mbak? Tanggal 1 atau 2 Oktober? Coba sebutkan minimal 3 macam batik yang ada di Indonesia. Batik Madrim. Ya, apa lagi, Mbak ya? Batik Ifrat. Batik Turi. Mbak, sebutkan 3 batik yang ada di Indonesia, minimal 3. Batik Parangkusumo, Sido Mukti, Megamendung. Penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional ternyata berkenaan dengan ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 yang lalu. Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kabupaten Blitar, Siti Zakiatun mengatakan, penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional ternyata berkenaan dengan ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 yang lalu. Batik itu warisan leluhur bangsa yang diakui oleh UNESCO. Waktu penelitian itu di Malaysia, di Brunei Darussalam, juga di Singapura itu banyak sekali para perajin batik. Akan tetapi setelah ditanya dan ditelusuri, leluhurnya, mbah-mbahnya itu semua dari Indonesia. Makanya UNESCO menetapkan batik berasal dari Indonesia. Batik pertama kali dikenalkan dalam forum internasional oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pada saat itu, Soeharto tengah menghadiri Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam konferensi, Soeharto juga kerap kali memberikan batik sebagai cenderamata untuk tamu negara. Seiring berjalannya waktu, batik kemudian didaftarkan untuk memperoleh penghargaan di UNESCO pada 4 September 2008, tepatnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setahun kemudian, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Batik kemudian dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Pengukuhan dilakukan usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Menyambut hal itu, Presiden SBY kemudian menerbitkan Kepres nomor 33 tahun 2009 tentang penetapan Hari Batik Nasional. Keputusan itu juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Kepres yang ditandatangani pada 17 November 2009 tersebut menyebutkan bahwa 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional dan Hari Batik Nasional bukan merupakan waktu libur. Nah, bagaimana Mitra Persada? Sekarang sudah paham kan mengapa Hari Batik Nasional jatuh pada tanggal 2 Oktober? Selamat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Dari Blitar, Risma Erina, Yulis Jong mengabarkan.